Kembali lagi dalam renungan kisah hidup Santo Santa, teladan orang kudus gereja. Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sehat bagi kita semua segenap umat lingkungan Santo Yusuf. Pada pagi hari ini, Selasa 21 Desember 2021, gereja memperingati Santo Petrus Canisius. Petrus Canisius lahir di Nijmegen di negara Belanda pada tanggal 5 Mei 1521. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya bernama Jakobus Canisius dan ibunya bernama Egetia Honningen. Seperti anak remaja pada umumnya, ia bertumbuh, berkembang, dan mencari jati dirinya. Bahkan ia meminta petunjuk Tuhan atau kehendak Tuhan bagi jalan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Petrus Canisius merasakan getaran hati dan dorongan hati untuk mengikuti jalan panggilan Tuhan menjadi seorang imam. Ia akhirnya masuk ke tarekat Yesuit, seperti pada gambar di kiri ini, itu tarekat Yesuit, dan ia masuk ke formasi novisiat di bawah bimbingan Petrus Faber. Pada tahun 1546, ia ditabiskan menjadi seorang imam. Dan pada Konsili Trente, seperti pada gambar di sebelah kanan ini, ia menjadi salah satu peserta dari kalangan ahli teologi. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, pada masa itu ajaran Protestanisme, yaitu ajaran dari Martin Luther, sangat berkembang pesat terutama di Eropa. Petrus Canisius pastinya tidak tinggal diam dan berusaha untuk mengembalikan kembali orang-orang yang sempat berpindah untuk kembali ke pangkuan gereja Katolik. Salah satu usaha terbesarnya yaitu menerbitkan sebuah buku, sebuah karya katekismus yang berjudul Summa Doctrinae Christianae. Bapak Ibu sekalian dapat melihat pada gambar ini dulu buku yang diterbitkan oleh Petrus Canisius. Maka sebab itu ada penerbitan Canisius di Indonesia ini yang sangat terkenal, yang kita ketahui kalau Bapak Ibu sekalian tahu. Kemudian Petrus Canisius meninggal pada tanggal 21 Desember pada hari ini 1597, pada tahun 1597. Ia mendapat gelar seorang pujangga dan doktor gereja oleh Paus Pius ke-9. Salah satu kalimat refleksi hidupnya yang dapat kita bangun dalam hidup kita adalah, jika kau memiliki banyak hal untuk dilakukan, dengan bantuan Tuhan, kau akan mendapat waktu untuk mengerjakannya. Artinya, jika kita menyerahkan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan dibantu oleh Tuhan, oleh rahmat-Nya yang luar biasa. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 hingga 45 yang menceritakan kisah kunjungan Bunda Maria ke Elisabet saudarinya. Pada ayat terakhir, yakni ayat 45, Bapak Ibu dapat lihat di bacaan Injil ataupun di kitab suci, dikatakan bahwa, dan berbahagia ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan Bunda Maria, Elisabet saudarinya, dan juga Petrus Canisius, mereka sama-sama menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita dapat melihat kembali, Bunda Maria menerima perannya, yakni kehendak Tuhan untuk mengandung seorang penebus, yakni Yesus Kristus. Kemudian Elisabet saudarinya menerima kehendak Tuhan bahwa ia akan mengandung Yohanes Pembaptis yang akan menyiapkan jalan Tuhan. Dan terakhir, Santo Petrus Canisius yang kita peringati pada hari ini, ia
menerima kehendak Tuhan untuk menjadi seorang imam yang akan mewartakan iman bagi banyak orang pada masa itu. Melalui kisah hidup Santo Petrus Canisius dan juga bacaan Injil hari ini yang menceritakan kunjungan Bunda Maria ke Elizabeth saudarinya, kita belajar untuk menemukan kehendak Tuhan dan kita belajar untuk semakin peka akan suara Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita kan mendapat masalah, kemudian setelah selesai masalah tersebut kita berujar, kita mengucapkan dalam hati, oh ini toh yang sebenarnya Tuhan maksudkan, oh ini toh sebenarnya kehendak Tuhan yang diinginkannya dalam diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kita mampu peka akan kehendak Tuhan jikalau kita juga ada usaha-usaha untuk menemukan kehendak Tuhan. Ada berbagai banyak cara untuk menemukan kehendak Tuhan. Pertama, kita dapat introspeksi diri, kemudian merefleksikan diri kita sendiri setelah kita melakukan aktivitas keseharian kita selama seharian tersebut. Dan terakhir, menyatukan segala pergulatan hidup kita di dalam doa-doa kita setiap harinya. Saya yakin dengan hal tersebut, ataupun dengan cara-cara Bapak Ibu diri sendiri untuk menemukan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan menemukan kehendak Tuhan dengan menajamkan hati nurani kita. Saya yakin bahwa kita akan semakin peka akan suara Tuhan yang akan menuntun kita kepada kehendak-Nya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.